Atau memang karena keadaan? Di game pertama mereka nggak punya apapun untuk melawan hero-hero dari Team Spirit. Keadaan sih kalau aku lihat ya. Pertama apalagi kayak keadaannya kalau sampai ninggalin Akitonya hilang di lane, itu bahaya banget. Bahaya. Ya jadi ya better memang gak kontes sih kalau tadi buat total yang pertama ya. Cuma mengubah gameplay di game yang kedua, penting atau nggak nih? Penting buat Yangon ya. Kalau Iya. dari tim Spiritnya mereka bakal cari tempo yang sama lah dengan game yang pertama. Tapi Yangon ini mereka bener-bener kayak buang tiga yang Herong jadi main concern utama mereka. Itu takut di-cutpick Bude. Suksinya kan masih bisa dibawain sama tim Spirit kan soalnya. Jadi mereka ban aja untuk Zuxinnya, ya daripada nanti ujung-ujungnya juga hero frontline untuk blinknya diambil-ambilin ya kan. Ya, seberapa jauh nih mereka harus ngeganti gameplay dari Yangon yang game pertama tadi untuk masuk ke game kedua? Kan dia bentar. Jadi mereka bakal nabrak juga sih karena ngebawain Hirara ada glue juga ya. Jadi seharusnya di sini mereka akan lebih bisa untuk kontes di turtle yang pertama. Hiraranya bakal bisa makan Esmeralda sebenarnya buat di awal-awal. Wah lagi nih Esmeralda Kibomba ya. Bisa ditarget sih sebenarnya. Bet lagi kan, ini bisa bilang salah satu eksperimen yang lagi dapetin sorotan. Esmeralda Mereka punya juga hero-nya Bomba. Iya, produser ada Kibom-bom. Ya, makanya. Bedanya di rollnya aja. Iya. Tapi ya kita ngelihat dengan adanya Arlott hadir dan juga Selena, mereka mau main aktif, super duper aktif dari awal dong. Lawan ya. Sama, dilawan juga Bude. Waduh. Clean juga nih. Makan depan juga sebenarnya, ya sama-sama sih. Cuma bedanya ini akhirnya Yangon ada hero yang bikin action lah Bude. Gak cuma react-react doang. Ini action banget gak sih? Action banget. Action apa nih yang harus mereka plan terbaik untuk mereka? Udah pasti ya, Arlottnya tempel sama glue, main barengan. Selenanya tinggal snipe dari jauh. Kalau lelenya kena, ya itu bonus sih. Ya, atau buat efek slow ya. Slam terus langsung bisa arrow. Jadi bisa jadi combo kecil loh buat Yangon. Oh jadi early bisa dipegang oleh Yangon sekarang? Bisa kalau ada sana. Namun dari overall draft, Aku tetap suka Spirit sih. Ya landing phase-nya pasti jiksa banget cloud-nya. Nah, ini cowboy dari ECA ya. Kita bakal lihat nih alasan kenapa Clean ini pick yang paling well, di sana. oke, langsung kita bahas lebih dalam bersama caster di Line of Down. Silahkan Ranger Mas dan juga Al. Yes. Terima kasih banyak untuk deklarasi Ustaz. Gue gak tahu. Dia ngeliat gue tuh cuma ada dua ekspresi. Apa tuh? Marah banget. Sama ketawa. Ngeliat di mana? Hah? Ngeliat di mana? Di layar kaca kita kayak PTM dari Jakarta ke Paris. Oh gitu. Dia si Budi itu kalau gak marah banget sama gue, dia ketawa. Dia gak tau kenapa gak ada gitu yang normal gitu. Lebih ke gak habis thinking ya, ngeliat kelakuan lu ya sebenarnya ya. Yang marah tuh sama Wak, ya, terus setiap kita masuk loh. Dia copot tuh headsetnya. Lu, bukan kita. Oke, kita masuk. Gitu. Kalau gue doang. Berulah terus soalnya ya. Tapi ini dia untuk emblemnya. Wow, 3 inspire ya dimaksimalkan untuk tim Spirit juga. Dengan kita udah ngelihat head to head berkali-kali nih antara Harley dan juga Hirara. Dan ada beberapa case Harley yang memang pick rate-nya turun, tapi di saat kayak match up-in sama Hirara, ini masih tetap ada kemenangan tapi terlele. Oh, first blood Kamanis langsung ditarik jiwanya dengan Soliter. Dan ini dia agresivitas yang memang diperlukan juga oleh Yangon Galacticos dengan membawakan ke arah Selena. Plus kemarin kita udah ngeliat gimana performnya untuk Arlott dari Ying. Kalau kemarin kan kombonya sama Badang. Nah sekarang kemarin tapi bukan combo sisi initiator. Gak apa-apa sih, cuma ini kalau misalnya agresif. lambadanya masuk semua sih sip juga Ul. Lambadai. Lambadanya masuk semua dan ini dia. Tadi sempat kan para kawan yang ada di Jakarta Indonesia nanya gimana. Itu lihat semangat banget dari yang Galacticos dan bahkan Ying gagal. Dapetin start terhadap seorang egois. Tapi dengan tenangnya beliau tidak menggunakan flicker. Ya jangan sampai ya karena dia udah ketekan nih by EXP, dia ketinggalan juga. Yang ngebuat nantinya nggak akan ada final slash secara cepat di Turtle 1. Tapi sebentar dulu, ini udah mau ditabrak kah? Nah, enggak, masih aman. Nahan resource dulu karena mau ada inisiasi harusnya untuk langsung setup ke arah dari turtle yang pertama. Nah ini yang jadi PR adalah Yingnya belum level 4. Worth to fight gak sih Ul? Almost. Jaraknya masih terlalu jauh. Dia sudah bahkan ngelepasin parkurnya Ul. Ya ini udah menjadi keuntungan lagi ya untuk tim Spirit di early game-nya. Turtle 1 didapetin tanpa adanya trade sama sekali juga. Mungkin ini hanya membayar aja ya atas first blood tadi yang didapetin sama Yangon Galacticos. Ya walaupun secara perolehan gold ini masih tetap dipegang sama tim Spirit. Dan harusnya kembali Yangon Galacticos dengan membawakan Selena. Pressure-nya harus lebih lagi sih dari ini. Oke, kalau ngomongin karena pressure,
di early tadi bagus sebenarnya, tapi mereka udah mulai kurangin tempo tuh. Semenjak mereka tahu udah bisa di-gank balik, semenjak mereka tahu rotasi dari para pasukan Team Spirit udah mulai cepat. Dan gak instan bisa dimakan sama seorang Selena. Jadi mungkin lebih target arah salah satu landing untuk di press, ini oke juga sih menurut gue. Iya. Dan kemarin juga kita lihat ya untuk Sunset Lover, Selena juga di-band-bandin terus. Dan sekarang dia udah IMU ke arah Selena. Ini gue lagi mikir, mungkin gue agak nge-lag, gue kira sinyal gue. Kenapa? Selena, oke. Menurut gue, copot IMU-nya, ambil Final Slash. Oke, tapi sepertinya mau coba untuk bermain lebih aman dulu kali ya. Oke. Buat di early game-nya juga. Oke, dan ya, kalau mengintip lagi untuk Hiko-nya masih melakukan freeze minion. Kita tahu bagaimana galaknya clean di laning. Apalagi ketemunya sama Cloud yang lane-nya agak sedikit menangis. Notabene-nya benar-benar nggak bisa clear cepat ya. Iya. Tapi Deadly Magic dipaksa ke Zaura Egois dengan Blink jadi targetnya. Nah posisi dengan saat ini bro, kita menuju ke arah Blink sekalipun, dia punya flicker. Jadi banyak banget waktu yang bisa digunain. Dan yang lebih mengerikan adalah kalau tiba-tiba di outplay dia bisa naik. Dengan Deadly Magic udah masuk tapi naik tiba-tiba. Oke, dan dari dulu pas Harley naik awal-awal juga kan lumayan ya kejawab dengan Blue. Betul. Gak bakal langsung bisa mudah untuk ditumbangin juga. Wow, Final Slash langsung untuk clear minion aja. Sama-sama punya power clear kali ini. Tapi bukan berarti Esmeralda nggak bisa tumbang sama sosok dari Arlott loh. Kalau kita lihat, siapa tahu out of nowhere tiba-tiba mau mainin outplay dengan adanya si Halberd di item pertama atau keduanya. Nah bisa banget, tapi Sunset Lover udah berubah jadi Selena tuh yang ngasih pressure karena Blink dan Ying. Oke, Ying kali ini berhasil dihindari dengan flicker tapi terlalu mahal. Yang bisa dibilang bakal dipaksa dengan adanya sosok dari seorang Glow. Sunset Lover melakukan copy tapi ternyata tidak terlalu efektif dan impact. Bahkan Sawo yang akan coba dimakan kembali oleh para pasukan dari tim Yangon Galacticos dan blasting duel from Sanjay. Mempura-pura dengan para pasukan dari tim Spirit di time ini dalam terdapatkan double kill dari Ying. Dia tersiksa di arah top lane, mengamuk, menunjukkan kualitas permainan Arlott seperti yang dikatakan oleh Aul. Yes, itu dia. Dan juga abis loro, langsung connect ke arah Hiko. Dimakan hidup-hidup dia tanpa adanya Purify yang dibawa juga. Hanya menelan bulat-bulat bagaimana semua efek sisi masuk. Ini memang tadi udah masuk ya, Sawonya pakai flicker Wrath of Dryad, tapi ternyata retributionnya lebih on point dari Han, dan teamfight-nya dilanjutin dari itu dia Hiko. Dan mungkin itulah kenapa tadi gue sempat bicara sama Aul kalau misalnya ada Final Slash. Karena posisi tadi Sunset Lover itu kalau dia dapat Final Slash, bisa di serok 4 itu. bisa masuk ke turret juga kan? Iya, masuk turret itu masuk langsung heavy sih. Tapi Kid Bomba bakal coba dimakan, ditelan dan instant kill harusnya terjadi kalau mereka maksa. Harusnya, tapi ternyata Kid Bomba masih bertahan. Dan lihat, absorb damage yang menyelamatkan diri dari Kid Bomba. Kid Bomba still survive in the top lane. Masih selamat, masih bisa kabur juga. Tapi kabar baik sekarang untuk Sanji ya, yang landingnya dia ngalah banget. Tapi setidaknya dia nggak tumbang. Dan bahkan udah ngancurin turret duluan nih. Mainnya. Ngalah bukan berarti kalah, Ul. Betul, sepaket di situnya. Pakat. Galak. Ya, ini dia. Untuk Yangon Galacticos yang sekarang sudah coba untuk memegang kendali dari segi tempo permainan di game yang kedua ini. Pressure-nya nggak berhenti, Sanjinya juga masih dikasih space untuk farming. Sementara Ying bakal coba untuk mengusir Hiko sih harusnya. Wah, itu tadi kalau misalnya mainin ketapel, langsung loncat ke depan biasanya. Dan Hiko lagi-lagi terpressure oleh Lele, bukan sembarang Lele. Karena pressure yang dilakukan untuk Yangon Galacticos untuk mendapatkan tato selanjutnya sudah ingin mereka lakukan. Dan Sunset Lover sadar akan hal tersebut, udah pegang Final Slash. Oke, itu dia yang disarankan ya. Ada baik, ada baik. Oke, bisa lebih agresif untuk sekarang, tapi turtle-nya masih ditarik ulur naik. Oke, naik, tapi Ying jadi target utama dan itu dia langsung random Dryad. Instant kill masih mendapatkan Ying, Sawo memang tercegal, tapi nampaknya Kid Bomba di depan sana mencoba untuk memberikan body block kepada pasukan dari tim Spirit. Dan lihat, Zaura Egois memilih untuk memenangkan laning di arah top lane terlebih dahulu karena dia bisa datang ke arah bottom lane dengan gampang dan bahkan Hiko dimakan dengan mudah oleh Sanji. Blasting duetnya bahkan Kid Bomba tidak akan melepaskan Blink menjadi masalah utama. Dan ternyata keputusan untuk melakukan clear di top lane dapat di top membawa kerugian tato untuk tim Spirit. Ya, karena memang gak ada kontes paksa juga dari Zaurnya. Lebih cari trade yang pasti-pasti aja untuk sekarang.
Tapi tadi pas sawonya lagi diangkat sama Blink, itu dipukulin Hiko sih. Iya. Belah sawonya tumbang, Blinknya masih hidup, naik ke Hiko. Hikonya mati juga. Jadi lebih ke arah terkadang karma datang dengan tiba-tiba ya. Gitu ya, beruntungnya tadi dibalasin sama Kid Bomba. Tapi seenggaknya dari Blinknya udah dapetin 2 loh ya. Tadi ngumpan juga kan ke arah Sanjinya. Poin kill, iya. Mahal banget menurut gue Ikonya. Dan kalau lihat Versus Kid Bomba, sekarang damage-nya cukup. Bahkan ditarik kembali dan ada Blink. Damage dari Han. Skyvisor kembali lagi membuat Kid Bomba benar-benar terejam-ejam. Sekarang kan Kid Bomba berbeda dari game yang pertama. Ya ini Blue-nya sih PR banget jujur. Dia pegangin siapapun. Dengan cepat dia bisa langsung grab. Oke, Hiko masih dalam keadaan tertekan pastinya ya. 2 poin dead yang harus diterima. Beda nasib, kalah laning tapi ternyata Zaur Ego itu sabar. Tapi kali ini untungnya di sana langsung ada Lele mencoba untuk menyambut, tapi Blink lagi menjadi masalah utama. Untungnya tidak bisa menaikkan Sawo, mungkin dia sadar kali ya, dia gak coklat Sawo. Iya. Dan dia gak memaksa, karena ngomong ultimate dia available. Makanya kalau misalkan kena Final Slash Sawo malah ngedeketin teman-temannya ke akar pepohonan ya. Iya sih, lumayan. Jadi pohon terkokoh yang Iya. blunder ya. Oke, Last Battle udah diamankan juga untuk Hiko-nya. Berserker Fury udah jadi juga. Akankah menuju ke arah Skypierce? Karena kita biasanya ngeliat klip ada Skypierce yang terselip. Oke, cocok tapi menurut gue dengan damage tanggung yang dimiliki dari Team Spirit cocok loh. Kalau dia mau Skypisar untuk item ketiganya. Kalau menurut kamu gimana? Setuju. Biar jadi eksekutor aja karena Zaur kayaknya nggak akan bisa chain kill sebanyak itu. Ya, oke, setuju banget. Tapi lihat Han masuk lebih dalam, mencoba untuk melakukan double dash, mundur ke belakang, informasi dapatkan. Yeay, tarik untuk Van Slash! Sunset Lovers! Nggak bisa kembali dengan adanya Van Slash IMU. Dan bahkan Han di depan sana masih terlalu kuat untuk bisa di take down. Karena darahnya terlalu banyak, imunnya terlalu tinggi, dan membuat melepaskan dari Team Spirit, mereka terlalu banyak buang waktu kalau fokus ke arah Han. Sebuah prediksi yang bagus banget tadi dari Ying ya. Flicker langsung Final Slash, targetnya on point banget, mahal. Ke arah sang mid lane dari Team Spirit. Dan sekarang Yangon Galacticos, mereka akan menguasai area Lord walaupun Oke, kita lihat di sana Kid Bomba bahkan Purify telah terpop up. Jangan lupakan, damage dari Selena Kaize mungkin tidak berinstan kill, tapi itu memberikan impact terhadap permainan dari Team Spirit. Datang nggak bisa full damage, nggak bisa full HP, pressure dari memberikan deal damage gak maksimal, dan Kaize menjadi target tapi terlalu jauh untuk bisa dimakan. iya, poker tracknya nggak bisa masuk secara maksimal juga, sehingga ledakan Deadly Magic-nya belum cukup untuk numbangin ke arah Kaize. Dan harusnya akan di burst langsung aja. Betul, sakit sekali. Sawo, jangan sampai dia tumbang. Jadi garis depan, reset adalah kunci. Permasukan Team Spirit mencoba untuk buy time. Tapi Sunset Lover punya flicker, apakah akan coba untuk memberikan ini C8. Dan ini siap for nothing. Dipasang ke arah belakang, Fritter serang Sawo, tapi lama masih ada Terrify Gaming. Satu persatu mereka masuk, dan Final Slash! Yeay! Berhasil mengeluarkan Sunset Lover. Kali ini harus terbenam matahari di tengah. Yes, dan kalau kita fokus ke arah teamfight yang di depan, tapi jangan lupakan di belakang Zaur Egois itu ketangkep sama Blink 1 versus 3. Zaur yang tumbang, Blinknya selamat. Itu gak worth it sama sekali. Dan best turret kali ini All Defense yang akan coba dipancing. Kembali slash lagi. No way, Yang. Again. Sapu bersih. Bukan El sapu jaga, tapi ini El sapu bersih. Yes, ini benar-benar akankah menyapu untuk di game yang kedua. Karena lihat, Holy Defense sudah nggak ada. Tabrakan kembali dilakukan oleh Yangon Galacticos dan pressure-nya nggak berhenti. Dengan membawakan ke arah Selena, arrow-arrow, trap-trap, semua disebar. Membuat dari Team Spirit mereka harus mundur terlebih dahulu sembari harus mengantisipasi Lord yang akan masuk melalui jalur atas. Arrow. Ya, arah. Mas. Salah ya. Ini hilang arah. Hilang arah ya. Tapi ini main course-nya di atas menurut gue. Ya, ini bakalkah menjadi dessert nantinya? Menjadi hidangan penutup juga untuk langsung menyamakan kedudukan. Karena Chartin dengan Lord yang udah gak ada Holy Defense. Ying available dengan Flicker. Ying available dengan Final Slash. Lihat Han di depan sana coba udah mulai melakukan distraction. Tapi teror dari Lele ternyata nggak kena siapapun. Mungkin kalau kena satu aja, Bisa dikomen ya? pasti komen sama Ying. Ying ngeri kali. Dan gue nggak heran kenapa mungkin ini menjadi spotlight dari Profesor KIB. Michael. Oh Michael, sorry Michael. Profesor Michael. Sorry Mike.
Oke, satu persatu dari structure untuk base. Kena sebenarnya tapi nggak akan bisa di follow up lebih jauh lagi, cukup berbahaya. Dan ini dia base turret, satu persatu udah mulai dicabut oleh Yangon Galacticos dan semakin menjanjikan lagi nih bagaimana mereka bisa mendapatkan poin di game kali ini. Goldnya mereka maintain, pressure-nya nggak mereka kendorin juga. Dan kali ini untuk Zour Egoist yang dari kemarin kita ngelihat dengan Harley-nya menyala on point, ini ditutup. Di sini Ini sekarang kredit di Blink sih. ini bener-bener ditutup sama Blink. Blink dari tadi bener luar biasa dan ini meredup abangku. Ya dan Blink ini dengan build jahat ya. Iya. Ada glowing di situ. Ini mau apa lagi, Genius kah? Waduh. Ini bener-bener udah Genius, helmet, glowing. Ini pasti Blinknya bisa kita bilang benar-benar menjadi kunci. Dan kalau mungkin ada vote untuk MVP ya, Blink di menit ke-13 sudah dapat MVP sekarang dari kita. Harusnya, tapi ini masih belum menjadi akhir. Halo. Karena Team Spirit juga chance mereka untuk bisa balikin keadaan sebenarnya masih terbuka karena base mereka juga masih terjaga untuk sekarang. Tapi menunggu kayaknya dari Sawonya nanti bisa cari momentum. Tapi pertanyaannya kembali lagi untuk sekarang Team Spirit membawakan ke arah Harley, target mereka mau ke arah siapa? Kaize, ya dia punya dash. Ya, kalau setuju mantap tuh. Daripada menurut gua Sawo yang initiate ya. React aja. Iya, react aja supaya Sunset Wolvernya yang initiate. Karena dia punya 2 kali dash dan flicker. Jadi jaraknya masih kejangkau. Betul, atau enggak dia bisa flicker mundur kan? Yes. Jadi bisa gue bilang dibandingkan Sawo yang harus ngeluarin flicker untuk initiate, Sawo bisa menjadi cover untuk Iko. Karena Iko dari tadi gak punya badan kalau udah ditempel sama si Ying. Iya. Udah gak bisa ngapain. Nah, Sunset Wolvernya juga yang memang udah nge-trap ya dia, pelan-pelan, mindik-mindik. Tapi dengan adanya Selena awareness yang luar biasa juga, ya jadi gak nyaman dia. Tadi langsung bergerak lagi, berpindah lagi posisi. Masih memanage dari segi wave minion terlebih dahulu di arah atas. Untuk Team Spirit, akankah ada kontes yang ingin mereka lakukan? Karena Lordnya benar-benar masih ditarik ulur sama Yangon. Oke, jangan lupakan seperempat. Tapi itu hanya bait belaka. Target utamanya gimana caranya mereka bisa ngebuat Blink punya jalur untuk ke arah backline. Sebenarnya damage dari Iko udah sakit banget ya. Tidur. Kalau tahu beracara itu dia, Blinkernya gagal. Lihatlah pemasukan dari tim Spirit. Langsung memegang momentum dengan adanya Miss Mechanical dari Ying. Itu benar-benar trapping recoil yang tepat banget. Ngebuat dari Yingnya jadi sulit untuk maju. Yes. Itu kakinya keikat. Bener, pas banget tuh bayangin aja kalau misalnya nggak keikat beda kasusnya Dan dia gak flicker loh untuk Iko-nya. Dia cuma pakai trapping recoil dan kali ini take over dari Lord coba dilakukan sama Team Spirit. Berbeda kasusnya sedangkan mainnya di arah bottom lane mereka sudah mulai masuk. Flanking coba untuk digapai oleh seorang Blink. Iko menargetkan di mereka isi 1 hit belaka udah lumayan memberikan bonyok untuk timnya Galacticos. Ying kali ini harus mulai melakukan sedikit rotasi dan Han. Kalau show di arah bottom lane ini berbahaya. Entah ditabrak atau mungkin mereka akan cari 1 poin kill. Dan itu dia show menandakan komit menuju ke arah Lord yang terhormat. Untuk dibakar. Coba fokus ke belakang, Hikonya masih free, terbakar, bermasuk ke dalam Spirit. Sudah Lord dan blast into a winter crowd. Berhasil mendapatkan banyak banget damage di arah belakang. Bahkan dengan adanya Lord, mereka kehilangan 3 pemain. Menuju ke arah 4, looking for wipeout dan triple kill from Kaize. Lord yang didapatkan tapi mereka ter-wipeout. Ini bencana. Akhirnya ini menjadi akhir untuk Yangon Galacticos menyamakan kedudukan. Yangon Galacticos meredupkan api yang sudah dimasak oleh Team Spirit dan menandakan dengan posisi 1 sama. Yes, bling. Dari kemarin udah terbahas bagaimana dia bisa flank, dia bisa targeting. Kemarin kali ini yang di kredit dan sekarang glue. Serem banget sih itu dia nempelin. I am glue. Dan itu dia, bukan nempel lagi, itu udah kesurupan Kesurupan ya. Bukan ketempel, udah kesurupan dan ini dia permainannya Yap, sebenarnya dari awal memang udah dimaksimalin ya early potensi dari teman-teman yang Galacticos kan. Tadi pas masuk dapetin first blood juga. Dari double kill juga yang didapetin sama Ying-nya. Karena kan awal-awal dari Sunset Cover IMU-nya ke Selena. Yeah. Bukan yang bisa punish juga. Bukan pakai ke final smash.
Nah ini lihat deh, Zaurnya ketempelan dia lewat 1-3 loh. Kid Bomba sama Hiko juga dicoba untuk nge-backup kan. Gak bisa. Tapi nggak bisa sama sekali. Dan di sisi lain, 4 yang lain ngejar ke Sunset Lover. Mau gimana lagi udah nggak bisa bergerak. Tapi yang gue suka adalah teori ketampilnya sih loh. Dari loncat langsung ke depan. Dan ngomongin ke Sanji ini impact-nya juga tinggi. Kenapa? Dari awal bermain. Dari awal dia nggak menjadi damage. Yang penting blessing gue dulu. Ya, dan Serenanya ini benar-benar ngeganggu banget. Abyssal Arrow. Dan akhirnya menjadi penyamaan kedudukan satu sama. Ini dia grand final. Yang akhirnya kita masih belum ngeliat kayak power siapa yang lebih besar. Mungkin memang di game 1 Team Spirit is cooking. Tapi ternyata di game kedua yang Galacticos matiin kompornya. Udah gak sama masak. Benar. Dia padamkan sedikit apinya. Dipadamkan. Dan ternyata teror dari Selena plus dikombinasikan dengan ada Final Slash. Itu bukan El Sapu jaga tapi El Sapu bersih. Ya. Sapu bersih di game kedua. Bener-bener dia teori ketapel, dia loncat ke depan. Jadi kita langsung saja menuju ke arah panel. Tanpa berlama-lama, Bodega Gelar Monster, take it away. Yes, kita langsung lempar padahal pengennya ngobrol-ngobrol ya. Iya, buru-buru banget ya. Kepengen podcast gitu sama caster kita yang ada di sana. Mungkin bisa bercerita nggak sih Bisa. pengalamannya? Tadi sempat aku dengar juga itu idea dari Pak Produser sebenarnya. Katanya habis game 3 baru akan diimplementasikan. Asik. Karena kita akan menuju game ketiga dengan skor sementara 1-1. Seri ya. Ini mau Menyenangkan aku bahas. gitu kan? Clean emang power banget Bude. Diisi ya termasuk Turki. Oke. Tapi cleannya depan glue. Tapi. Iya Buat tapi susah, depan ya. glue itu bikin susah om. Jujur. Iya. Kayak ada beberapa hero yang kalau udah ada glue tuh kayak udah kedilat Bude. Kalau buat coach-coach Indo ya. Clean, Kari, Brody, itu pasti dilihat. Nggak bisa ngapain jadinya. Iya. Karena range pendek kan masuk ke dalam range dari slam juga gitu loh. Jadi gampang banget buat dicari. Apalagi kalau kalian lihat tadi di last team fight ini benar-benar maksa untuk maju lagi. Nah, jadi akhirnya full stack di atas kepalanya. Ya, makanya Melissa laku banget kan buat lawan glue kan. Iya, Tuh, tapi didorong. mereka nge-ban ya. Iya, karena di dash-dashnya kan repot emang. Tapi kebalikan nih. 16-2. Gua dari tadi kan game pertama 11 menit. Satu kill aja kan yang pertama. 11 menit om. Iya. Hah? 16 menit sama-sama 16 menit. Cuma skornya nih. Oh skornya ya? Iya, Satu. tadi 5-13, sekarang 16. 16-2. Om yang